Hai pendengar podcast Kata Revi. Sekarang kita sudah memasuki hari kelima dari tantangan 30 hari dari saya sendiri untuk membuat podcast. Di hari kelima ini apa yang akan saya bahas? Kalau teman-teman melihat unggahan di Instagram saya, yaitu di Kata Revi atau di Revi Thread, mungkin teman-teman penasaran nih, apa sih yang dimaksud dengan penulis sungguhan sama penulis jadi-jadian? Jadi, berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang editor, sebagai penulis buku yang juga bukunya direview dan juga dimentorin oleh editor, saya akhirnya tahu bahwa menjadi seorang penulis itu tidak hanya mempedulikan ide diri kita sendiri. Kita juga perlu belajar untuk berkomunikasi dan juga belajar untuk terus mau upgrade dan tidak anti kritik supaya karya kita entah yang sifatnya mungkin berbentuk buku atau tulisan lepas seperti artikel terus menjadi tulisan yang lebih baik. Nah, hari ini saya akan menyebutkan perbedaan penulis yang sungguhan dengan penulis jadi-jadian. Tapi bukan berarti penulis jadi-jadian itu penulis yang jadi siluman ya, itu nggak ada kaitannya. Maksudnya adalah penulis yang katanya pengen jadi penulis tapi ternyata tidak mau untuk menjalankan hal-hal yang akan saya jelaskan ini sehingga dia bisa menjadi penulis yang lebih profesional. Yang pertama, penulis sungguhan itu pasti mau membaca. Jadi dia entah mau membaca buku, artikel, atau koran, atau sumber apapun yang pastinya sifatnya kredibel supaya tulisannya bisa lebih bernas dan juga bisa dipercaya. Contohnya begini, saya tidak menyebutkan kita tidak boleh pakai AI ya. Kita tetap bisa menggunakan kecerdasan artifisial atau AI yang sekarang sering banget dibahas di dunia literasi. Kamu nggak apa-apa kok pakai AI untuk brainstorming, atau mungkin kamu mau membuat caption menggunakan AI. Cuma tetap kamu harus membaca lagi fakta-fakta yang disampaikan oleh AI itu apakah sudah benar. Kamu harus riset lagi supaya kamu tidak ini ya kan, namanya juga kecerdasan artifisial. Ada kalanya mungkin tidak akurat atau ada konteks yang keliru. Sehingga sebagai penulis sungguhan, kamu harus mau membaca dong. Penulis jadi-jadian pastinya cuma bergantung sepenuhnya sama AI, tidak mau riset lagi, tidak mau mengolah tulisannya, hingga akhirnya tulisannya ya terdeteksi semuanya dibuat oleh kecerdasan buatan dan akhirnya kamu gak cerdas. Karena sebenarnya dengan membaca untuk riset tulisan kita, itu gak cuma untuk membuat tulisanmu itu jadi lebih meyakinkan pembaca, tapi manfaatnya itu banyak buat diri kita. Kalau kamu jadi content writer, pastinya kamu akan memiliki wawasannya lebih luas dan klien pun akan lebih senang. Karena kamu bisa mendapatkan fakta-fakta yang menarik dari bacaanmu sendiri. Yang kedua, penulis sungguhan itu adalah penulis yang kalau di review editor atau diminta merombak naskah karena memang kurang bagus, dirinya akan merasa senang dan malah menjadikan editor sebagai mentor. Ini biasanya terjadi ketika kita menulis buku, kemudian buku kita misalnya mungkin 3 bab pertamanya bagus dan lolos seleksi, akhirnya pasti kita akan masuk ke fase berikutnya sebelum terbit, yaitu mendapatkan review dan juga saran dari editor. Ini adalah proses yang sebenarnya malah saya paling suka ketika mau menerbitkan buku. Memang sih ada, saya punya cerita nih, naskah saya pernah harus dirombak hampir di atas 50%, harus ganti karakter atau menghapus salah satu karakter, karena memang plot hole. Kenapa sih kita perlu editor yang profesional? Karena ketika kita menulis, seringkali kita punya keterlibatan emosi, agak belibet, sorry ya. Jadi ketika kita nulis, apalagi nulis novel gitu ya, yang karakternya kita udah bikin sebagus mungkin, kita juga udah sayang banget sama ceritanya, terus mendadak diminta untuk ngerombak, pasti ada capek-capeknya. Tapi justru sebenarnya disinilah kita belajar untuk lebih objektif.
kita tidak lagi menggunakan perasaan. Menulis buku, terutama kalau itu buku kita solo, maka kita juga harus memiliki sikap profesional. Karena kan tujuannya mau diterbitkan sama penerbit dan juga ingin dong karya kita nggak cuma sekedar sesuai keinginan kita, tapi juga pastinya mungkin perlu dicek lagi faktanya, perlu dicek lagi plot hole-nya seperti itu. Menulis jadi-jadian adalah penulis yang dia kalau mendapatkan kritik dari editor lalu mutung di tengah jalan, nggak mau merevisi atau ngilang mendadak. Sebagai editor saya pernah ketemu penulis seperti itu. Bahkan ada yang bilang, tapi tulisan saya ini udah perfect kok kata yang baca. Padahal dia bilang dia ingin direview, tapi tidak bisa menerima kritik yang sebenarnya. Nah, disinilah saya bilang kalau kamu mau menjadi penulis yang profesional, bukan penulis jadi-jadian, maka kamu bisa berdiskusi dengan editor. Kalau memang ada bagian dari tulisanmu yang keberatan untuk kamu hapus, jelaskan alasannya dan diskusi secara sehat. Jangan ngilang gitu aja. Berikutnya, penulis sungguhan adalah penulis yang mau belajar menulis dengan benar. Dia mau membaca artikel-artikel tentang pengetahuan kebahasaan seperti Dinara Bahasa, belajar EYD, dan juga mau mencari tahu fungsi-fungsi tanda baca dan lain-lainnya, supaya tulisannya bisa lebih enak dibaca. Tanda baca yang tepat, konteks kalimat yang sudah efektif isinya, lalu juga tidak melebar kemana-mana fokus tulisannya, pasti akan lebih enak dibaca ya kan, daripada tulisan yang tanda bacanya aja nggak tahu tuh cara penggunaannya. Bahkan mungkin ada yang nulis kalimat atau kata di dalam dialog langsung tanpa tanda baca yang tepat, atau tanda bacanya malah di luar tanda petik. Nah itu kan aneh ya. Jadi sebagai penulis sungguhan kita perlu belajar untuk membuat tulisan kita lebih rapi. Kalau penulis jadi-jadian, ya dia cuma ngandelin editor doang, minta editor memperbaiki kesalahan ketik. Dan biasanya ini ketemu kalau misalnya kita pakai jasa penerbit indie atau editor freelance. Kita nggak mau belajar dari saran editor, kita cuma mau 100% aja tuh tulisannya minta diperbaiki sama editor. Terus, kapan pinternya kalau kita seperti itu? Yang terakhir, penulis sungguhan adalah penulis yang mau adaptif dengan perkembangan teknologi, jadi mau belajar untuk branding dan marketing. Selain itu juga mau belajar buat promosi karyanya. Udah nggak zamannya kalau kamu hanya memikirkan bahwa oh cuma penerbit kok yang wajib promosi, aku mah cuma nulis aja. Jangan berpikir seperti itu ya. Kita seharusnya juga mau belajar untuk melihat tren. Sekarang itu trennya adalah era kreator. Kalau memang kita ingin tulisan kita dikenal dan kita bukan seorang Dilestari atau Andrea Hirata, ya otomatis kita harus mau dong belajar buat membangun branding dan juga promosi karya kita sendiri. Apapun hasilnya, setidaknya kita punya kemampuan yang baru loh nantinya. Contohnya mungkin kamu jadi punya kemampuan untuk social media marketing, atau mungkin kamu punya kemampuan copywriting setelah kamu belajar untuk branding dan promosi karyamu sendiri. Yang bisa nanti skillnya itu kamu pakai untuk aktivitas yang lain. Kamu bisa menjadi copywriter atau menjadi social media manager. Contohnya seperti itu. Gak ada salahnya kita mulai dari promosi diri kita sendiri sebagai seorang penulis dan juga karya kita. Penulis jadi-jadian itu ya penulis yang cuma nyalain penerbit doang, kalau diminta promosi susahnya setengah mati, atau bilangnya malu atau introvert. Sekarang sudah banyak tipe konten yang bisa kita buat tanpa menunjukkan wajah kita sendiri. Bisa pakai voice over, atau kamu bisa bikin semacam rangkaian carousel di Instagram, atau juga kamu bisa pakai video yang kamu edit tanpa harus menunjukkan wajahmu. Banyak sekali metode untuk menjadi seorang kreator untuk promosi karyamu. Nah, itulah perbedaan yang sudah saya sebutkan antara penulis sungguhan dan juga penulis jadi-jadian. Yang mana nih
Apakah kamu sekarang atau pernah melakukan hal-hal yang disebut sebagai penulis jadi-jadian? Sekarang perbaiki ya. Semoga kamu bisa menjadi penulis sungguhan yang profesional dan juga karyanya bisa diterima oleh pembaca. Sekian podcast hari ini. Semoga bisa menambahkan inspirasi buat kalian. Dan jangan lupa untuk follow di Telegram channel Wordholic yang bisa kamu lihat tautannya di bagian deskripsi. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.